warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Ayuning Tias, mahasiswi Universitas Asia Yogyakarta semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Dayati, Rahmat Aditya, dan Risma Kuya. Langsung saja pendahuluannya. Ini makalah tentang bayi tabung. Bayi tabung ini mayoritas untuk yang beragama Islam. Bayi tabung pada dasarnya tidak bertentangan dengan sunatullah, justru ini membuktikan kebenaran dari sunatullah. Firman Allah SWT, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basir, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana fatwa MUI mengenai hukum bayi tabung dengan menggunakan rahim pengganti. Yang kedua, bagaimana hukum hak pewaris anak dari bayi tabung dengan menggunakan rahim pengganti. Dan tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui fatwa MUI mengenai hukum bayi tabung dengan menggunakan rahim pengganti. Yang kedua, untuk mengetahui hukum hak pewaris anak terkait bayi tabung dengan menggunakan rahim pengganti. Lalu langsung ke pembahasan. Dari beberapa jurnal yang telah kami baca, kami dapat memahami secara singkat terkait hukum Islam mengenai bayi tabung ini. Dan jika dilihat dari perspektif Islam mengenai persoalan anak sesungguhnya menjadi urusan Allah, dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 49 hingga 50. Langsung saja, yang artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Lalu ada hukum mengenai inseminasi buatan pada manusia ditinjau dari perspektif Islam dapat dilihat dari yang pertama, inseminasi buatan dengan sperma dan ovum suami istri. Yang kedua, bayi tabung dengan sperma donor. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan rahim orang lain. Nah, di sini ada yang secara harfiah diartikan bahwa wanita tersebut telah melakukan perjanjian dengan pihak suami istri untuk hamil terhadap hasil perbuatan suami istri tersebut yang ditanamkan dalam rahim wanita tersebut. Ada dua jenis sewa rahim. Yang pertama, sewa rahim semata. Yang kedua, sewa rahim dengan sel telur memiliki perempuan yang disewa. Lalu ada juga MUI telah mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya adalah mubah atau boleh. Lalu bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, hukumnya haram. Lalu bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram. Lalu bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang hukumnya haram. Lalu ada hukum hak waris anak dari hasil bayi tabung dari rahim pengganti. Dalam hukum di Indonesia, secara tersirat praktek ibu pengganti itu dilarang. Lalu
Anak hasil surrogate mother bisa dinyatakan layak atau tidak mendapatkan hak waris ditinjau dari penyebab kewarisannya. Lalu, anak yang dilahirkan karena perbuatan zina, status keturunannya ialah hanya kepada ibu yang melahirkannya. Lalu langsung ke penutup. Bayi tabung atau in vitro adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur yang dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.